Hai, gue Pita. Akhirnya datang juga gaji bulan Januari yang dinanti-nanti. Dan ini saatnya untuk membuat budget di bulan Februari 2024 berdasarkan semua penghasilan gue di bulan Januari 2024. Untuk budget biaya hidup itu terdiri dari cash 11.700.000 dan non-cash 18.180.000. Agak menurun ya dibandingkan dengan sebelumnya karena memang orang tua gue sudah mulai ada keadaan yang membaik. Jadi gue agak menurunkan sedikit budget untuk medical keluarga gue, tapi masih tetap lebih tinggi dari biasanya. Biaya hidup bulan ini gue menargetkan bisa menghabiskan sekitar 29.880.000. Sedangkan untuk non biaya hidup itu gue masih menetapkan sebesar 5 juta, yaitu untuk orang tua karena memang sampai saat ini dia belum bisa kemana-mana. Gue masih mengalokasikan sebagian budget orang tua gue untuk alokasi medis. Untuk dana pensiun, gue ada penurunan untuk kontribusi dana pensiun dikarenakan gue mulai mencoba meningkatkan investasi di rekening-rekening non dana pensiun. Jadi turun menjadi 12.240.682, sedangkan saving dan investasi gue adalah 21.062.844. Ini karena gue saat ini sedang dalam tahap berusaha menyeimbangkan portofolio gue. Terakhir gue cek itu net worth gue sebagian besar berada di dana pensiun, dan gue berusaha agar ini agak lebih balance gitu, dimana dana pensiun gue tidak melebihi dari 50% portofolio investasi gue. Jadi total alokasi dana pensiun dan investasi gue adalah 33.303.526. Untuk bulan ini 49% untuk alokasi pensiun dan investasi, sedangkan untuk biaya hidup adalah 44% dan non biaya hidup di sekitar 7%. Untuk bulan ini penghasilan tambahan gue itu adalah karena gue take profit investasi gue selama Santa Claus Rally di bulan Desember sampai Januari 2024. Seperti yang diduga, setelah rally tersebut di bulan Februari, market mulai memasuki cycle koreksi karena para investor sedang dalam tahap wait and see. Profit yang gue ambil itu pun gue sepenuhnya reinvestasikan ke dalam market yang saat ini sedang terkoreksi, dan gue juga bagi-bagi di dalam aset investasi yang lebih stabil seperti bonds atau surat utang serta international currency maupun emas. Tapi sebenarnya yang paling membuat gue pening akhir-akhir ini adalah mengenai peraturan undang-undang pajak penghasilan yang baru disahkan tahun 2023 kemarin dan mulai berlaku di bulan Januari 2024. Gue melihat memang ada jumlah potongan pajak penghasilan gue yang lebih besar dari sebelumnya. Padahal gue tuh sebenarnya sudah berusaha mengurangi jumlah pajak gue dengan menambah kontribusi ke dana pensiun. Tapi akibat karena ada tuntutan gue harus menyeimbangkan portofolio dan karena ada peraturan undang-undang pajak yang baru ini, makanya gue melihat ada potongan yang jumlahnya lebih besar dari biasanya untuk penghasilan bulanan gue dari kantor gue. Saat ini gue masih dalam proses untuk mempelajari deh undang-undang pajak yang baru ini. Buat lu yang orang-orang kantoran, merasa nggak ada potongan lebih banyak di payslip lu bulan ini? Coba deh diperhatiin. Saat ini gue sedang dalam proses untuk mengejar ketinggalan gue dalam mengejar FIRE dan berusaha menyeimbangkan portofolio gue sehingga tidak terlalu berat jumlahnya di akun-akun dana investasi pensiun. Sebulan sudah berlalu di tahun 2024. Bagaimana dengan bulan lu? Ingat, masih ada 11 bulan lagi loh di depan kita. Jadi jangan menyerah ya. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!